Seorang wanita yang dulu dibuang dari istana, kini kembali dengan segala kehormatan, hanya untuk dihantam oleh lebih dari 1.000 foto pribadi yang bocor ke publik. Dia adalah si Nenat, selir kerajaan yang pernah menjadi favorit Raja Rama X setelah dicopot, dipermalukan, dan diasingkan. Dia tiba-tiba diangkat kembali, senyumnya lembut, sikapnya anggun, dan rakyat pun mulai mencintainya. Tapi dunia istana tidak pernah benar-benar damai. Baru-baru ini, muncul sebuah serangan mematikan terhadap citranya. Ribuan foto pribadinya dikirim ke wartawan asing dan lawan politik raja, banyak yang vulgar, sensual, bahkan memalukan. Siapa yang berani menyebarkannya? Apakah ini serangan balasan dari Sang Ratu Suthida? Atau ada kekuatan tersembunyi lain di balik dinding istana yang ingin menjatuhkan dia sekali lagi? Semua ini terjadi tepat setelah si Nenat dibebaskan dari penjara dan disambut kembali ke istana dengan karpet merah. Terlalu kebetulan? Atau ini adalah babak baru dari drama kelam kerajaan yang sebenarnya tidak ingin dilihat rakyat? Simak video ini sampai akhir, karena apa yang terjadi di balik mahkota bisa lebih mengejutkan dari drama manapun. Tapi dari mana sebenarnya ribuan foto pribadi itu berasal? Seorang jurnalis Inggris bernama Andrew, yang dikenal luas karena liputannya tentang keluarga kerajaan Thailand, akhirnya angkat bicara. Dalam sebuah artikel panjang yang ia terbitkan, Andrew mengungkap bahwa 3 bulan lalu, sebuah kartu SD misterius tiba di alamat lamanya, tanpa nama pengirim. Di dalamnya bukan sekadar data biasa, melainkan sebuah bom waktu yang mengandung 1.443 foto pribadi si Nenat. Sebagian besar merupakan swafoto, diambil antara Juni tahun 2012 hingga November tahun 2014. Menurut analisis Andrew, gambar-gambar tersebut kemungkinan besar berasal dari 3 iPhone milik pribadi si Nenat di masa lalu. Meskipun ia menolak untuk merilis seluruh isi kartu tersebut, Andrew mengakui bahwa banyak foto bersifat sangat sugestif, seolah memang ditujukan khusus untuk Raja Rama X. Beberapa di antaranya bahkan sudah bocor ke internet, memperlihatkan si Nenat dalam balutan gaun yang sangat terbuka, berpos dengan gaya menggoda, hingga menampakkan detail pribadi yang sangat intim, termasuk bulu ketiaknya. Gambar-gambar ini langsung memicu kehebohan besar dan mengguncang citra anggun yang selama ini ia bangun di mata publik. Yang lebih mengejutkan, Andrew bukan satu-satunya penerima. Seorang politisi Thailand yang kini hidup dalam pengasingan, Pavin, juga dikabarkan menerima kartu SD yang sama. Sebelumnya, Pavin sempat merilis beberapa foto si Nenat dan kini Andrew mengonfirmasi bahwa foto-foto itu memang merupakan bagian dari kumpulan yang ia terima. Selain mereka, beberapa media internasional juga disebut telah menerima salinan dan dikabarkan siap merilisnya dalam waktu dekat. Fakta bahwa foto-foto ini dikirimkan kepada seorang jurnalis spesialis kerajaan dan seorang oposisi politik raja adalah sinyal yang sangat jelas bahwa ada pihak yang ingin meledakkan skandal ini sebesar mungkin. Tujuannya pun bukan sekadar mempermalukan, melainkan diduga ingin menyamai bahkan melampaui skandal besar yang pernah menimpa istri ketiga raja, Sri Rasmi. Masih ingat skandal itu? Dalam sebuah video yang sempat beredar luas, Sri Rasmi terlihat telanjang bulat hanya mengenakan G-string, merangkak di lantai untuk merayakan ulang tahun anjing kesayangan raja. Video itu memicu penyelidikan besar-besaran terhadap keluarganya dan berujung pada pencabutan status kerajaan dari Sri Rasmi sendiri. Foto-foto si Nenat yang telah bocor saat ini mungkin belum sebrutal video Sri Rasmi. Namun siapa yang bisa menjamin bahwa di antara 1.000 lebih gambar yang belum dipublikasikan, tidak ada sesuatu yang jauh lebih memalukan? Bahkan Andrew akhirnya mengakui bahwa ia tidak akan merilis foto-foto tersebut karena tidak ingin terseret dalam pertarungan kekuasaan di dalam keluarga kerajaan Thailand. Ia menyebut bahwa hal itu terlalu berbahaya dan bisa membawanya ke penjara, penyiksaan, atau bahkan pembunuhan. Intrik istana tentu saja nyata. Dan yang paling mencurigakan, waktu pengiriman kartu SD ini bertepatan dengan saat si Nenat baru saja dibebaskan dari penjara wanita Bangkok dan kembali ke istana dalam upacara megah. Apakah itu kebetulan semata, atau ada seseorang yang tidak tahan melihatnya kembali mendapat tempat dalam lingkaran kekuasaan? Siapa yang mungkin berada di balik semua ini? Apakah Ratu Suthida sendiri, atau orang-orang kuat di sekelilingnya yang ingin mempertahankan posisi mereka, seperti Putri Bajra Kitiaba, anak sulung raja,
dari pernikahan pertamanya. Yang lebih mencengangkan, semua ini terjadi tepat saat si Nenad baru saja dibebaskan dari penjara perempuan di Bangkok dan disambut kembali ke istana dengan segala kemegahan. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada pihak tertentu yang tak sanggup melihatnya kembali berdiri di SNKH kekuasaan? Banyak spekulasi bermunculan. Bisa jadi pelakunya adalah sang ratu sendiri, Sutida, atau orang-orang dalam istana yang berada di pihaknya, termasuk Putri Bajra Kitiaba, anak perempuan tertua raja dari pernikahan pertamanya. Bahkan amplop yang mengirimkan ribuan foto itu menggunakan alamat palsu, mengaku berasal dari sebuah badan intelijen di Berlin, Jerman. Di dalamnya juga tertulis bahwa foto-foto itu diambil oleh kelompok peretas pro-demokrasi dari Thailand. Namun menurut Andrew, semua itu kemungkinan besar hanyalah pengalihan. Ia menganalisis dengan kehidupan pribadi sang raja yang panjang dan rumit. Pertarungan kekuasaan dalam istana bukanlah hal baru, dan saat Sutida dan Sindianat terus membangun pengaruh mereka masing-masing, konflik internal ini hanya akan semakin dalam dan tajam. Andrew bahkan berani menyimpulkan, bisa jadi skandal. Foto-foto itu adalah cara halus Ratu Sutida untuk menghentikan kebangkitan Sindianat. Karena baik Sutida maupun Sindianat, keduanya sedang berlomba membangun kekuatan melalui berbagai cara. Pengaruh mereka tidak hanya datang dari kedekatan dengan raja, tetapi juga dari opini publik Thailand, faktor yang sama pentingnya dalam permainan kekuasaan modern. Dalam hal ini, Sindianat memilih pendekatan yang merakyat. Sebagai selir kerajaan, ia jarang muncul bersama raja atau ratu. Sebaliknya, ia lebih sering menghadiri acara-acara sendirian, membaur dengan masyarakat, menunjukkan kepedulian terhadap kehidupan warga lokal. Saat mengunjungi mal di Bangkok, ia bahkan spontan menjadi model, mencoba sel sutra dan tas tangan di depan publik untuk mendukung para pedagang. Ketika penggemar kerajaan meminta berfoto, ia tidak pernah menolak. Tidak lama setelah itu, Sindianat, yang dulunya adalah perawat kerajaan, menyambut delegasi perawat militer di hadapan rekan-rekannya. Ia menanggalkan status kebangsawanan, memeluk dan mengobrol hangat dengan mereka. Respons emosional dari para perawat yang hadir tumpah ruah di media sosial menunjukkan betapa besar cinta publik terhadap sosok yang rendah hati ini. Namun berbeda dengan Sindianat, Ratu Sutida mengambil jalur elegansi. Ia membentuk citra sebagai istri raja yang setia, anggun, dan penuh dedikasi. Ia selalu muncul mendampingi raja dalam hampir semua acara resmi, menggandeng erat lengannya. Bahkan ketika raja terlihat kelelahan secara fisik, ia sigap menopang sang suami tanpa ragu. Jika Sindianat adalah lambang kerakyatan, maka Sutida adalah simbol aristokrasi. Meski berasal dari keluarga biasa, Ratu Sutida telah menjelma menjadi sosok bangsawan sejati, terutama sejak Sindianat kembali ke istana. Ia semakin rajin menunjukkan keanggunan dan kepercayaan dirinya, berbicara fasih dalam bahasa Inggris, dalam pertemuan diplomatik, memamerkan kefasihannya di hadapan para duta besar asing, bahkan saat mencoba tampil membumi dengan menaiki kereta bawah tanah. Ratu Sutida tetap duduk di atas bantal emas kerajaan, yang membuat publik tercengang. Seluruh gerbong kosong, semua orang lain harus berlutut di lantai, karena tidak diperbolehkan duduk lebih tinggi dari raja dan ratu. Semua ini bukan adegan dari drama kerajaan fiksi, tapi kisah nyata yang terjadi di abad ke-21, dan pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang lebih disukai raja, tapi siapa yang akan bertahan di medan tempur tersembunyi di balik dinding megah istana. Intrik kekuasaan yang begitu rumit ini akan sangat cocok untuk sebuah drama kerajaan. Tapi di abad ke-21, kenyataan seperti ini terasa nyaris tidak masuk akal. Tahun sudah tahun 2020, tapi kenapa dunia masih menyaksikan perebutan kekuasaan dalam istana, di mana para selir dan permaisuri rela menghabiskan segalanya hanya demi merebut cinta, perhatian, dan kekuasaan dari satu orang pria. Di antara monarki yang masih tersisa di dunia, kerajaan Thailand jelas merupakan salah satu yang paling berkuasa. Berbeda dengan kerajaan Inggris yang lebih bersifat simbolis dan seremonial, Raja Thailand memegang kekuasaan sejati. Ia memiliki wewenang eksekutif dan legislatif. Bahkan pengangkatan Perdana Menteri pun harus melalui persetujuannya. Konstitusi negara tersebut juga mewajibkan militer untuk bersumpah setia kepada raja, bukan kepada pemerintah. Siapapun yang berani menunjukkan sikap tidak hormat terhadap raja bisa langsung dipenjara. Dimanapun keluarga kerajaan berada,
Orang-orang di sekitar mereka harus berlutut dan bersujud. Lebih mengejutkan lagi, kekayaan keluarga kerajaan menyumbang hingga 12% dari seluruh produk domestik bruto PDB negara. Dengan kekuasaan sebesar itu, alih-alih tampil sebagai pemimpin agung yang bijak, sang raja justru menunjukkan citra sebaliknya, seorang penguasa yang hedonis dan sembrono. Persaingan antara sang ratu dan selir kerajaan telah menjadi tontonan nasional, tapi lebih mengejutkan lagi, perilaku sang raja sendiri yang menciptakan skandal tanpa henti. Di tengah pandemi, ia kabur ke Jerman bersama puluhan selir untuk menikmati hidup dalam kemewahan, memicu kegemparan internasional. Aksi kontroversial tersebut bahkan sampai membuat Menteri Luar Negeri Jerman harus memberi teguran terbuka, menyatakan bahwa tidak bisa menjalankan urusan negara dari wilayah Jerman karena hal itu melanggar hukum. Dalam suasana itu, Thailand pun diguncang oleh gelombang protes besar-besaran terhadap institusi monarki. Para demonstran berkumpul di dekat Jalan Raja, menuntut reformasi menyeluruh, ketika iring-iringan mobil Ratu Suthidam melintas perlahan di tengah kerumunan. Polisi menangkap beberapa orang yang berdiri di depannya, เพื่อทรง menuduh mereka ทำนุ mencoba บำรุงพระ mencelakai พุทธศาส keluarga นา kerajaan, ณวัด sebuah แห่งนี้อย่าง dakwaan ต่อ yang bisa membuat seseorang dihukum penjara seumur hidup. Yang mengejutkan, prosesi kerajaan itu tidak memiliki pengumuman sebelumnya, tidak ada peringatan akhir, dan tidak satupun dari para pengunjuk rasa diberi tahu bahwa ratu sedang melintas. Banyak dari mereka baru menyadari siapa yang ada di dalam mobil ketika kendaraan itu sudah lewat. Saat itu, raja dan ratu memang berangkat dari istana bersama, tapi menggunakan dua jalur yang berbeda. Mobil ratu dengan sengaja diarahkan melewati kerumunan massa yang marah tanpa adanya pengamanan atau pembukaan jalur terlebih dahulu, padahal risiko bahaya bisa terjadi kapan saja. Sebaliknya, kendaraan raja mendapat jalur yang sudah dibersihkan sebelumnya, berjalan mulus tanpa hambatan. Sejumlah pengamat pun menganalisis bahwa tindakan ini adalah bentuk sinyal dari raja, menggunakan Ratu Suthida sebagai umpan hidup. Sebuah peringatan nyata kepada para pengunjuk rasa, sulit untuk tidak merasa nyeri. Terlepas dari seberapa panasnya konflik di balik tembok istana, mungkin pada akhirnya, sang raja tidak benar-benar mencintai siapapun dari mereka. Yang benar-benar ia cintai hanyalah mahkota di atas kepalanya, simbol dari kekuasaan mutlak dan tak tergoyahkan. Bagaimana pendapatmu tentang semua intrik di balik dinding istana Thailand ini? Apakah kamu berpihak pada Ratu Suthida atau selir Sinenat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kami ingin mendengar sudut pandangmu. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah mengejutkan lainnya dari balik tirai kekuasaan.